Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita dengar dan kita simak bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya juga menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkebaktian di rumah atau di tempat masing-masing. Akhir-akhir ini Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin banyak orang yang merasa cemas. Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang merasa galau, merasa takut, cemas, galau, dan takut memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Terlebih ketika situasi di negara kita akhir-akhir ini cukup memprihatinkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada saat kondisi ekonomi semakin tidak menentu, pada saat relasi antar kita, antar kelompok juga sedang memprihatinkan. Kita khawatir, takut, apakah kita masih bisa memiliki cukup materi untuk masa depan. Bagaimana kalau tiba-tiba sakit? Bagaimana kalau tiba-tiba di PHK? Bagaimana kalau tiba-tiba usaha yang kita jalani itu sepi? Maka dalam situasi yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua ingin aman. Kita semua ingin merasa terjamin masa depan kita. Kita ingin memiliki lumbung yang bisa menjamin kehidupan kita bukan hanya pada saat ini tetapi juga di masa mendatang.
Kalau kita melihat cerita Injil hari ini, sebenarnya apa yang salah dengan orang yang kaya yang diceritakan oleh Injil Lukas? Apa yang salah dengan orang itu? Membangun lumbung? Apakah itu salah? Tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara punya tabungan. Pasti punya. Walaupun saldonya pasti berbeda-beda ya. Ada yang variatif, ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang salah Bapak, Ibu, dan Saudara dalam bacaan kita hari ini bukan kekayaannya. Tetapi cara pandang orang tersebut terhadap kekayaan. Orang kaya yang diceritakan dalam Injil hari ini hidup dalam ilusi kontrolnya. Dia merasa kalau dia punya uang, punya cukup harta, dia bisa bersenang-senang. Jadi ada satu situasi dalam dirinya pada saat itu digambarkan masih belum merasa tenang. Dia merasa kalau punya cukup harta bisa bersenang-senang. Padahal hidup tidak bisa dikendalikan hanya dengan uang. Penyakit, bencana, kematian datangnya tiba-tiba. Jadi dia hidup dalam ilusi kontrolnya. Makanya dia berkata kepada dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 17 sampai 19. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya lagi, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, aku, dan aku. Tidak ada yang lain. Orang kaya ini lupa orang lain. Tidak dia menyebutkan sahabatnya, tidak dia menyebutkan keluarganya, tidak dia menyebutkan tetangganya, tidak dia menyebutkan Tuhan yang adalah pemberi berkat. Semua kata-katanya adalah aku, lumbungku, gandumku. Dan Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan kata-kata yang sangat tajam Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Perumpamaan ini bukan untuk semua orang kaya ya Bapak, Ibu, jangan tersinggung. Yang miskin tenang-tenang saja, enggak. Perumpamaan ini ditujukan pada orang yang mengisolasi diri dari sesama. Sekali lagi, bagi kita siapapun kita yang mengisolasi diri dari sesama, yang berpusat hanya pada diri sendiri. Orang kaya ini tidak berkata, apa yang bisa aku lakukan dengan panen ini ya? Kan hasil tanahnya banyak. Apa yang bisa aku lakukan dengan hasilnya? Dia malah berpikirnya, tak bikin lumbung yang lebih besar, simpan semua di sana. Jadi self-oriented sekali. Dia memang berpikir panjang, betul Pak. Tapi berpikirnya hanya untuk dirinya sendiri.
Memang dalam masa-masa sulit seperti sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, semangat ini memang muncul ya. Kita mulai menutup diri, fokus pada bagaimana keberlangsungan hidup kita, mulai dari kehidupan keluarga kita. Dan dengan kondisi ini seringkali menumpulkan kepekaan kita terhadap sesama. Karena situasi yang membuat kita lalu hanya berfokus pada diri sendiri. Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara tidak melarang kita, tidak sedang berkata, hei jangan merencanakan masa depan. Tuhan tidak berkata seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan ingin sampaikan adalah tidak mengandalkan diri sendiri secara absolut. Dalam masa ekonomi yang sulit pasti banyak orang yang semakin kerja keras, semakin kita mungkin kalau dengan kerja keras sekian bisa merasa aman. Kita kumpulkan. Siapa tahu aman, jaminan kita ada. Kita lupa, siapa tahu nanti malam kita dipanggil Tuhan. Kita lupa yang memberi hidup ini. Jadi Tuhan mau mengatakan dengan perumpamaan ini, janganlah kita mengandalkan diri sendiri secara absolut. Bagi kita yang menggantungkan hidup hanya pada kekayaan, mari kita mengubah orientasi itu menjadi menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Bagi kita mungkin yang belum memiliki apa-apa, yang terpenting adalah menjadi kaya di hadapan Allah. Karena Tuhan Yesus menutup perumpamaan itu dengan kalimat kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan Allah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diminta di tengah krisis yang melanda kehidupan pribadi kita, keluarga kita, sekolah-sekolah kita, jemaat. Kita tetap diminta untuk berbagi. Kaya di hadapan Allah Bapak, Ibu, dan Saudara itu bukan soal jumlah. Bukan soal sudah berapa banyak yang saya berikan, sudah berapa banyak yang saya lakukan, tetapi soal relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Orang yang kaya ini terputus relasinya dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Jadi kekayaan yang sejati di dalam Tuhan itu bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang waktu, juga tentang perhatian, juga tentang bagaimana kita membangun bukan hanya lumbung Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi juga meja makan bersama. Kalau orang Jawa itu makan tidak makan asal kumpul. Karena kalau kumpul pasti botram. Apalagi Pendeta Adi dan Pendeta Firdaus yang datang. Pasti disuguhinya macam-macam. Saya juga nggak pernah nanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih punya uang apa enggak ini nyuguhin pendeta. Tapi ada aja ya, itu berkatnya. Makanya saya pakai beskap ini kesempitan Bapak Ibu. Karena setiap kali ke pelawatan pasti makan. Pulang pelawatan makan terus. Jadi maksud saya begini, meja makan bersama itu jauh lebih berharga dari lumbung. Kenapa? Lumbung itu terputus relasinya dengan sesama. Tapi meja makan bersama itu kita bisa bersama-sama di situ berbagi, bersama-sama merasakan penderitaan, kekurangan, memikirkan bagaimana kehidupan sekolah kita, jemaat kita, apapun usaha kita sharing bersama-sama di meja makan. Kita makan bersama, kita menyatukan perasaan bersama tanpa harus terburu-buru Bapak, Ibu, dan Saudara menemukan solusinya. Kalau lumbung Bapak, Ibu, dan Saudara terpisah.
Tapi kalau meja makan bersama, ada di tengah-tengah kita. Barangkali Bapak Ibu dan Saudara di lumbung sudah tidak ada padi, tetapi di meja makan masih ada nasi. Itu yang jauh lebih penting ketimbang padi yang ada di lumbung. Karena nasi bisa membangun relasi yang baik dengan sesama. Tetapi padi di lumbung belum tentu bisa membangun relasi karena bisa saja itu menjadi kesenjangan status sosial seseorang yang terputus dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak apa-apa nggak punya padi. Yang penting masih ada nasi yang bisa kita makan sama-sama di Kebun Jati 108 ini. Itulah arti dari kekayaan di hadapan Tuhan. Seorang teolog sosial namanya Leonardo Boff mengatakan, spiritualitas, solidaritas itu sebagai spiritualitas. Solidaritas itu bukan beban sosial, tetapi dia jalan spiritualitas. Seperti yang Tuhan ajarkan, berbahagialah kita yang memberi daripada menerima. Berbahagialah kita yang memberi daripada menerima. Apakah dengan demikian kita tidak perlu nabung, kita nggak perlu investasi? Ya perlu Bapak Ibu dan Saudara. Kita tetap perlu menata masa depan, tetapi jangan menggantungkan semuanya pada itu. Karena kini dan di sini Tuhan berkarya bagi kita. Hidup ini bukan hanya soal materi, tetapi juga soal relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Maka bijaksana dalam menggunakan berkat Tuhan itu, kita tetap bisa berelasi satu dengan yang lain, tidak terputus, tapi kita juga bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Amin.